Desember merayapi tahun 2024, membawa serta hawa sejuk khas kota Malang yang selalu dirindukan. Di salah satu sudut kota, tepatnya di Jalan Ijen, sebuah warung mie ayam baru saja menampakkan diri. Namanya sederhana, mie ayam Pak Karso. Baru 3 bulan berdiri, namun namanya sudah santer terdengar di santro Malang. Bukan tanpa alasan. Racikan bumbu semur ayam Pak Karso memang istimewa, meresap sempurna ke dalam setiap serat daging ayam, berpadu dengan mie kenyal yang baru direbus dan taburan sawi hijau segar. Rasanya otentik, memanjakan lidah, cocok dengan selera mayoritas warga Malang yang gemar kuliner gurih dan berempah. Pak Karso seorang pria parubaya dengan senyum ramah dan pembawaan tenang. Sebenarnya tak pernah membayangkan warungnya akan seramai ini dalam waktu sesingkat itu. Ia hanya bermodal resep turun-temurun dari sang ibu dan tekad bulat untuk menghidupi keluarganya. Namun di era digital seperti sekarang, resep enak saja tidak cukup. Dibutuhkan strategi jitu untuk menarik perhatian. Dan disinilah peran Yoga, seorang food vlogger lokal yang cukup punya nama di jagat YouTube dan TikTok. 1 minggu setelah mie ayam Pak Karso resmi dibuka, Yoga datang. Ia tak datang sendiri, melainkan bersama tim kecilnya yang lengkap dengan kamera dan lighting. Pak Karso awalnya sedikit canggung, namun keramahan Yoga dan timnya mampu mencairkan suasana. Mereka mencicipi, merekam, dan memberikan komentar yang jujur dan antusias. Video review mereka langsung meledak. Ribuan likes dan komentar membanjiri unggahan Yoga. Sejak saat itu, warung mie ayam Pak Karso tak pernah sepi. Antrean panjang seringkali terlihat, bahkan di luar jam makan siang sekalipun. Komentar positif berdatangan, baik secara langsung dari pelanggan yang puas maupun melalui media sosial. Pak Karso merasa seperti dalam mimpi. Pak Karso, mie ayamnya mantap, bumbunya pas, ayamnya empuk, pokoknya juara, seru seorang ibu-ibu yang sedang menyantap porsi keduanya. Warungnya bersih, pelayanannya cepat, dan yang paling penting, rasanya nagih banget, timpal seorang mahasiswa yang tengah sibuk memotret ke Instagram. Pujian demi pujian mengalir, membuat hati Pak Karso berbunga-bunga. Ia merasa semua kerja kerasnya terbayar lunas. Ia bahkan sudah mulai memikirkan untuk menambah karyawan dan memperluas tempat demi kenyamanan para pelanggannya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sekitar 2 bulan setelah warungnya ramai, Pak Karso mulai merasakan ada yang aneh. Awalnya hanya 1 atau 2 komentar. Pak, kok semur ayamnya basi ya? Padahal baru siang ini beli. Keluh seorang pelanggan perempuan muda yang langsung direspons Pak Karso dengan permohonan maaf dan penawaran untuk mengganti pesanannya. Pak Karso segera mengecek semur ayam yang dimaksud. Ia mencicipinya dan benar saja ada sedikit rasa asam yang janggal. Padahal semur ayam itu baru saja ia masak pagi-pagi sekali, sekitar pukul 6.00 WIB, yang menunjukkan pukul 12.00 WIB. Mustahil semur ayam bisa basi secepat itu. Apalagi dengan kualitas bahan baku dan proses masak yang selalu ia jaga. Ia memeriksa suhu lemari pendingin, memastikan tidak ada masalah. Semuanya normal. Ia mencoba mengabaikannya, mungkin hanya kebetulan. Namun kejadian serupa mulai berulang, semakin sering. Bukan hanya dari pelanggan yang datang langsung, tetapi juga dari komentar-komentar di unggahan YouTube dan TikTok Yoga. Mie ayam Pak Karso sekarang kualitasnya turun ya? Ayamnya sering basi, tulis akun kuliner Malang Asik di kolom komentar video Yoga. Kecewa banget, udah jauh-jauh datang, semur ayamnya basi. Padahal dulu enak banget, sambung akun pecinta mie ayam. Pak Karso mulai resah. Ia selalu memastikan semua bahan baku segar dan proses masak steril. Ia bahkan membuang sisa semur ayam yang tidak habis pada hari itu, meskipun masih terlihat bagus demi menjaga kualitas. Namun, keluhan basi masih terus muncul. Selain masalah semur ayam basi, muncul pula keluhan lain. Warung mie ayam Pak Karso sering tutup. Pak Karso sering tutup ya? Udah 2 kali ke sana tutup terus, komentar seorang pelanggan setia. Padahal di Google Maps bilangnya buka, tapi pas ke sana kok tutup timpal yang lain. Pak Karso semakin bingung. Ia hanya tutup setiap hari Jumat, itu pun sudah ia umumkan di depan warung dan di akun media sosialnya. Ia merasa tidak pernah tutup di hari lain. Ia bahkan pernah mendapati warungnya sepi pada hari Selasa. Padahal ia membuka warungnya seperti biasa.
Beberapa pelanggan yang datang dan melihat warungnya buka mengatakan bahwa mereka sempat berpikir warung itu tutup karena terlihat sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Suatu sore, saat Pak Karso berbelanja bahan baku di pasar, ia berpapasan dengan Ibu Minah, salah satu pelanggan setianya. Ibu Minah adalah seorang pensiunan guru yang tinggal tak jauh dari warung Pak Karso. "Pak Karso, kok akhir-akhir ini sering tutup warungnya?" tanya Ibu Minah dengan raut wajah sedikit kecewa. "Padahal saya mau beli, tapi kok tutup terus? Niatnya besok mau ke sana lagi, semoga buka." Jantung Pak Karso berdesir. "Loh Ibu Minah, saya buka setiap hari Bu, kecuali hari Jumat." "Kemarin Ibu datang hari apa?" Ibu Minah mengerutkan kening. "Hari Selasa dan Kamis minggu lalu Pak. Saya datang jam makan siang, tapi warungnya kok sepi, tertutup, gelap gitu." Pak Karso terhenyak. Ia yakin 100% bahwa ia membuka warungnya pada hari Selasa dan Kamis minggu lalu. Ini aneh. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya masalah semur ayam basi dan warung yang terlihat sering tutup, tetapi juga atmosfer di warungnya yang terasa semakin berat dan kurang nyaman. Beberapa karyawannya pun mulai mengeluh sering merasa merinding atau seperti ada yang mengawasi mereka saat bekerja. Sementara itu Yoga, si food vlogger, juga mulai merasakan keanehan. Setelah video review mie ayam Pak Karso yang meledak, ia justru mulai sering menerima komentar-komentar negatif di setiap video terbarunya, bahkan yang tidak berhubungan dengan mie ayam Pak Karso sekalipun. Komentar-komentar itu selalu berisi hal yang sama. "Mie ayam Pak Karso ayamnya basi, dan warung Pak Karso sering tutup." Yoga awalnya mencoba mengabaikan, berpikir mungkin hanya haters. Namun intensitas komentar yang begitu sering dan seragam membuatnya curiga. Terlalu aneh untuk sekadar haters biasa. Yoga akhirnya memutuskan untuk menemui Pak Karso. Ia khawatir reputasinya sebagai food vlogger yang merekomendasikan tempat makan yang enak akan tercoreng. Ia datang ke warung Pak Karso pada suatu sore, setelah jam makan siang yang relatif sepi. "Pak Karso, apa kabar?" sapa Yoga ramah. Pak Karso tersenyum tipis. "Alhamdulillah baik nak Yoga." "Ada apa? Kok tumben mampir lagi?" Yoga menghela napas. "Begini Pak, saya mau tanya tentang warung Bapak. Belakangan ini saya sering sekali dapat komentar di video-video saya, katanya mie ayam Bapak basi dan warungnya sering tutup." Raut wajah Pak Karso langsung berubah muram. Ia mengangguk pelan. "Iya anak Yoga, itu juga yang membuat saya pusing. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga kualitas, tapi kok selalu ada keluhan basi. Padahal baru dimasak pagi, jam makan siang sudah dibilang basi. Lalu soal tutup, saya ini cuma tutup hari Jumat, tapi kok banyak yang bilang sering tutup. Bahkan Ibu Minah, langganan saya, juga bilang begitu." Saya jadi bingung nak. Yoga mendengarkan dengan saksama. Ia melihat keputusasaan di mata Pak Karso. "Saya juga merasa aneh Pak. Komentar-komentar itu terlalu terstruktur dan sering muncul. Seolah ada yang sengaja ingin menjatuhkan warung Bapak." Pak Karso menatap Yoga dengan tatapan kosong. "Jatuhkan? Maksudnya ada yang sengaja mau saya bangkrut nak?" Yoga terdiam sejenak. Ia punya firasat buruk, firasat yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia teringat gurunya, seorang guru spiritual yang selalu ia datangi ketika menghadapi masalah yang di luar nalar. "Pak Karso, bagaimana kalau kita coba menemui guru spiritual saya? Mungkin beliau bisa memberikan pencerahan," usul Yoga. Pak Karso awalnya ragu. Ia adalah orang yang rasional, tidak terlalu percaya pada hal-hal mistis. Namun melihat betapa parahnya masalah yang sedang dihadapinya, dan juga karena sudah tidak ada lagi jalan keluar yang ia temukan, ia akhirnya setuju. "Baiklah nak Yoga, saya ikut saja. Saya sudah buntu," ujar Pak Karso pasrah. Keesokan harinya, Yoga dan Pak Karso pergi menemui guru spiritual Yoga yang biasa dipanggil Abah Kasno. Mbak Kasno adalah sorot mata teduh dan senyum bijaksana. Rumahnya sederhana, jauh dari keramaian kota, di tengah persawahan yang asri. Setelah dipersilakan masuk dan duduk, Yoga menceritakan semua masalah yang dihadapi Pak Karso, mulai dari semur ayam yang selalu basi, keluhan warung yang sering tutup padahal buka, hingga komentar-komentar aneh di media sosial. Pak Karso hanya mengangguk membenarkan.
sesekali menambahkan detail yang ia ingat. Abah Kasno mendengarkan dengan seksama, sesekali memejamkan mata, seolah sedang meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Yoga dan Pak Karso. Setelah Yoga selesai bercerita, Abah Kasno membuka matanya. Ada keseriusan yang terpancar dari wajahnya. Nah, Karso dan Yoga, Abah Kasno memulai dengan suara lembut namun tegas. Apa yang kalian alami ini memang bukan hal biasa. Ada campur tangan makhluk gaib di sini. Jantung Pak Karso berdesir. Ia merasa merinding. Jadi benar, dugaannya selama ini tentang sesuatu yang tidak beres. Maksud Abah, ada yang mengganggu warung saya dengan cara gaib? Tanya Pak Karso, suaranya sedikit bergetar. Abah Kasno mengangguk. Betul sekali, nak. Ada seseorang yang tidak suka dengan kesuksesan warungmu. Ia iri hati dan mengirimkan sesuatu yang tidak baik. Bersekutu dengan bangsa jin untuk membuat warungmu sepi, bangkrut. Dan akhirnya gulung tikar. Yoga dan Pak Karso terdiam. Firasat buruk Yoga kini terbukti. Jin itu diperintahkan untuk mengganggu semur ayammu, membuatnya cepat basi, agar pelanggan merasa kecewa. Dan juga membuat warungmu terlihat seolah-olah sering tutup, padahal kau selalu buka. Mereka menciptakan ilusi, mengganggu pandangan orang, bahkan mungkin juga mengganggu pikiran orang-orang yang ingin membeli. Abah Kasno menjelaskan, tapi siapa pelakunya, Abah? Tanya Pak Karso, rasanya campur aduk antara takut, marah, dan penasaran. Abah Kasno menggelengkan kepala. Maaf, Nak Karso. Aku tidak bisa menyebutkan siapa pelakunya. Itu bukan wewenangku. Tapi ketahuilah, orang itu adalah orang terdekatmu. Orang yang selalu kau temui dalam keseharianmu. Pak Karso mengerutkan kening. Orang terdekat, siapa yang mencoba menyimpan dendam atau iri kepadanya. Namun pikirannya kosong. Ia merasa selama ini tidak pernah punya musuh. Lalu apa yang harus saya lakukan, Abah? Tanya Pak Karso berharap ada jalan keluar. Abah Kasno menatap Pak Karso dengan penuh kasih sayang. Nah Karso, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar daripada kekuatan makhluk gaib manapun. Kuncinya ada pada keimananmu dan ketulusanmu dalam memohon pertolongannya. Abah Kasno kemudian memberikan wejangan kepada Pak Karso. Ia mengajarkan beberapa amalan doa dan zikir yang harus rutin dibaca setiap pagi sebelum membuka warung dan setiap malam sebelum tidur. Ia juga menyarankan Pak Karso untuk selalu bersedekah, bahkan dalam jumlah kecil sekalipun, sebagai bentuk syukur dan penolak bala. Aku akan membantumu juga, Nak, kata Abah Kasno. Aku akan melakukan penarikan energi negatif yang ada di warungmu. Tapi ingat, ini hanya perantara. Kekuatan utamanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini, kau harus istiqomah menjalankan semua yang kuajarkan. Pak Karso mengangguk mantap. Ia merasa lega dan penuh harapan. Ia berjanji akan menjalankan semua wejangan Abah Kasno. Malam itu, setelah pulang dari rumah Abah Kasno, Pak Karso segera melaksanakan semua amalan yang diajarkan. Ia sholat tahajud, memohon pertolongan Allah dengan khusyuk. Ia membaca doa dan zikir berulang kali, meresapi setiap maknanya. Esok harinya ia melakukan hal yang sama. Sebelum membuka warung, ia membaca doa-doa, membersihkan warungnya dengan air yang sudah dibacakan doa oleh Abah Kasno, dan menyedekahkan sebagian rezekinya kepada fakir miskin di sekitar warungnya. Hari-hari berlalu. Minggu pertama setelah bertemu Abah Kasno, Pak Karso masih merasa sedikit cemas. Ia masih sesekali mendapati semur ayamnya sedikit berubah rasa, meskipun tidak seburuk sebelumnya. Komentar di media sosial juga masih ada, namun mulai berkurang. Warungnya juga masih terlihat sepi di beberapa jam tertentu, meskipun ia tahu ia buka. Namun ia tidak menyerah. Ia terus beristiqomah. Ia percaya pada perkataan Allah jauh lebih besar. Memasuki minggu kedua, perubahan mulai terasa signifikan. Sumur ayamnya tidak lagi basi. Baunya selalu harum, rasanya selalu otentik seperti semula. Pelanggan yang datang pun semakin banyak. Antrean panjang kembali terlihat di depan warungnya. Komentar-komentar negatif di media sosial juga pun perlahan menghilang, digantikan dengan pujian dan testimoni positif. Pak Karso, mie ayamnya kembali enak banget. Dulu sempat khawatir karena ada yang bilang basi, tapi ini kok enak banget lagi. Seru seorang pelanggan dengan wajah ceria.
Udah lama gak kesini, pas nyoba lagi ternyata rasanya tetap juara. Warungnya juga selalu ramai sekarang, gak pernah kelihatan tutup, timpal yang lain. Pak Karso tersenyum lebar. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Ia tahu, semua ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan arahan dari Abah Kasno. Warung mie ayam Pak Karso kembali normal, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Hingga cerita ini selesai, Pak Karso tidak pernah tahu siapa dalang di balik semua gangguan gaib yang menimpa warungnya. Abah Kasno tidak pernah memberitahunya, dan Pak Karso pun memilih untuk tidak mencari tahu. Ia hanya fokus pada apa yang ada di depannya, menjalankan warungnya dengan penuh berkah, melayani pelanggan dengan sepenuh hati, dan tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa dalam hidup selalu ada ujian, dan cara terbaik menghadapinya adalah dengan berpegang teguh pada keimanan dan memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Dan di bawah langit kota Malang yang sejuk, mie ayam Pak Karso terus mengepulkan aroma lezat, menjadi saksi bisu akan perjuangan dan keberanian seorang Pak Karso melawan kegelapan yang tak terlihat.